Oke, baik, hari ini kita akan membahas statika 2, metode garis pengaruh ya. Setelah video yang sebelumnya adalah metode Ritter, maka selanjutnya kita akan membahas metode garis pengaruh karena keduanya itu memiliki hubungan yang hampir mirip ya. Nanti juga ada metode Ritternya di situ. Oke, kita langsung aja untuk membahas soal berikut ini pakai metode garis pengaruh. Yang pertama, seperti biasa kita menentukan cek apakah termasuk analisa statis tertentu atau tak tentu ya. Hal ini kita bisa menentukannya biar bisa aja di kampus atau tugas apapun gitu. Rumusnya itu 2 kali join sama dengan jumlah gaya tumpuan ditambah jumlah batang ya. Di sini ada tumpuan sendi dan sendi roll. Di sini sendi itu mempunyai 2 gaya tahanan ya. Dia bisa menahan gaya vertikal dan gaya horizontal. Sedangkan roll, dia hanya bisa menahan gaya vertikal saja. Jadi ada 3 gaya pada tumpuannya ya. Ditambah jumlah batangnya di sini ada 9 batang, jadi 3 tambah 9, maka hasilnya 12. Dan di sini juga 2 kali join, di sini joinnya ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. 6 kali 2 adalah 12. Maka ini sama, termasuk analisa statis tertentu. Selanjutnya kita mencari RAV dan RBV dengan metode garis pengaruh. Oke, di sini saya punya soal ada mobil bermuatan 2 ton ya, misalkan saja seperti itu. Soalnya jaraknya adalah 1 meter ini, dari sini ke sini itu 1 meter ya mobilnya. Lalu kita asumsikan kita ada beban 1 ton di sini jalan ya, beban hidupnya. Oke. Pertama, untuk mencari RAV dan RBV, yang pertama adalah membuat garis pengaruhnya dulu. Oke, karena tadi kita akan mencari RAV terlebih dahulu, maka kita letakkan beban 1 ton di A ya, titik A atau RAV-nya. Maka akan jadi segitiga seperti ini. Dan B-nya nggak ada beban, jadi 0. Kita bagi per segmen per garis trasnya ya. Di sini ada 1 ton ya, sesuai bebannya. Dan B juga 0 karena nggak ada beban di sini. Beban hidupnya maksudnya. Kita abaikan beban yang ada di dalam tras ini ya, abaikan bebannya. Lalu untuk mencari angka ini dan ini, caranya bagaimana? Ini ada kan bentuknya segitiga ya. Ini bisa dicari dengan menggunakan perbandingan segitiga ya. Ada segitiga kecil dan segitiga besar. Oke, untuk di NC, titik C ini, di sini ada segitiga kecil dari sini ke sini, ini segitiga kecil ini dan segitiga besar. Jadi rumusnya adalah panjang dari B ke C per panjang dari B ke A sama dengan gaya di sini X ya, per 1 gitu guys. Jadi 900 per 600 sama dengan 1 per X. Kita akan mencari X nya, maka X ketemu 2 per 3. Lalu yang ND juga sama seperti tadi, caranya perbandingan segitiga ya. Di sini ND 900 per 300 dikali 1 sama dengan 1 per X ya. Kita cari X nya, ketemu X nya itu 1 per 3. Jadi kita taruh sini angkanya 2 per 3 dan 1 per 3. Jadi caranya seperti itu guys. Untuk yang RBV juga sama karena ini simetris. Jadi kita taruh lagi di sini bebannya, berarti di B itu 1. Karena RAV dan RBV itu simetris, maka hasilnya itu sama pasti. Kita gambarkan saja langsung. Nah, jadinya seperti ini guys. Oke, paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita menentukan RAV-nya nih. RAV karena beban mati. Rumusnya adalah sigma P dikali NI. NI itu ini gaya garis pengaruhnya. Di sini P ada 2 beban ya, berarti 3 ditambah 4,5 dikali 1 per 3. Dan 3 ditambah 4,5 ya, karena ada 2 beban. Kalau 1 ya 4,5 atau 3 saja dikali dengan ininya ya, garis pengaruhnya. Lalu kita jumlahkan ya, karena ini sigma.
maka ketemu RAV adalah 7,5 ton. Karena simetris, jadi RBV sama RAV itu sama, guys. Lalu kita cek, sigma V sama dengan 0, RAV tambah RBV, 7,5 tambah 7,5, dikurangi 2 kali 4,5, karena ini bebannya ada 2, dikurangi 2 dikali 3. Oke, ketemu hasilnya 0. Oke, jadi seperti itu caranya. Lalu untuk menentukan RAV dan RBV pada beban hidup ya. Yang pertama tadi kita beban hidupnya taruh di sini karena jarak 1 meter dengan 2 ton. Ya, kita akan mencari garis yang 1 meter ini berapa. Sama caranya menggunakan perbandingan segitiga. Oke, jadi caranya seperti ini, seperti tadi ya. Berarti 1 per X sama dengan gaya dari panjang dari B ke A ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke, ikutin kursorku. Jadi seperti itu, berarti 1 per X sama dengan gaya panjang dari A ke B per panjang dari titik ini di sini sampai ke titik B. Jadi 900 per 800 sama dengan 1 per X. Ketemu 8 per 9 guys di sini. Yang ini juga sama karena simetris, di hasilnya juga 8 per 9. Untuk RAV beban hidup sama seperti tadi rumusnya, cuman kita nggak pakai beban yang ada di dalam sini, makanya beban yang ada di sini guys. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 8 per 9. Oke, seperti ini ya, ketemu 3,78 ton untuk RAV beban hidup. Dan RBV juga sama dengan RAV karena simetris. Maka untuk mencari RAV dan RBV ultimate atau maksimum, beban hidup dan beban mati itu harus dijumlahkan ya. Jadi rumusnya adalah RAV sama dengan RBV ya, karena ini simetris, jadi R hidup tambah R mati. Jadi 3,78 ditambah 7,5 ya, ketemu 11,28 ton. Ini adalah gaya reaksi tumbuhan maksimumnya. Oke, lanjut untuk mencari batang S1 ya. Di sini seperti metode Ritter, kita buat potongan di sini. Makanya tadi saya bilang di awal, karena di sini itu berhubungan dengan metode Ritter. Oke, karena kita mau menghitung dari RAV, maka kita ambil garis pengaruh RAV-nya yang tadi ya, kita drag ke sini. Nah, di sini kita mencari sigma MC ya, karena kita akan mencari S1 di sigma MC. Jadi bebannya dari A ke C saja, beban 1 tonnya. Kita taruh beban 1 ton, jangan lupa. Sigma MC sama dengan 0 ya. Kita menggunakan, kita abaikan beban yang ada di dalamnya trusnya dulu ya. Kita abaikan dulu, nggak usah dilihat. Kita pakai RA, karena di titik C RA dikali 300, terus ditambah S1 kali sin 45 derajat, kita dikali 300 ya. Kurangi P kali X. P berarti kan di sini berlawan jarum jam ke titik C. Nah, dengan 0. Lalu kita pindah ruas. Untuk mencari S1-nya kita pisahkan di sini ya, pindah ruas. Jadinya rumusnya S1 sama dengan min RA kali 300 ditambah P kali X per 212,13. Ini hasil dari sin 45 derajat dikali 300. Sama dengan 212,13. Lalu kita masukkan per segmennya dari A, C, D, B. Kita mau mencari tahu garis pengaruhnya itu berapa. Oke, yang pertama kita analisa P1 ton ya. P1 ton ini di titik A, berarti di sini. Berarti masih ada beban 1 tonnya di sini. Di sini kita ada RA tadi di garis pengaruh ini dia di sini adalah 1 dikali jaraknya. Kemudian ini 300 ditambah P di titik A kan masih ada ya, 1 ton, berarti tulis 1, jarak dari A ke C itu 300 ya, karena kita fokus di sigma MC-nya, berarti di titik C. A ke C 300. Oke, udah masih ada bebannya per 212,13. Kita kalikan dan bagi, ketemunya 0. Oke, selanjutnya P1 di titik C. Di sini masih ada beban ya, cuman jaraknya itu 0 meter. Maka rumusnya adalah RA dikali 300. RA-nya itu berarti di titik C sini 2/3 min 2/3 dikali 300 tambah beban ini
beban asumsi kita beban hidupnya 1 ton. Dikali jaraknya 0 karena di titik C langsung berarti jaraknya 0 ya. Kita bagikan saja ketemu min 0,94 ya. Lalu di titik D, di sini titik D RA-nya adalah 1/3 ya. Ini adalah titik D. Karena kita ikuti rumus yang ada di sini, maka min RA kali 300 tambah PX. Nah, di sini P-nya karena sudah melewati sigma MC, maka udah nggak ada lagi nih beban 1 tonnya. Jadi bebannya itu 0, tapi jaraknya dari D ke C itu 300 ya. Maka kita kalikan dan masukkan saja, ketemu hasilnya 0,47 negatif. Lalu di titik B, kita akan mencari titik B, maka di sini udah nggak ada beban berarti 0 dan jaraknya dari B ke C itu adalah 600 ya guys. Di sini juga RA-nya adalah 0. Berarti kita masukkan saja RA dikali 300, RA-nya 0 dikali 300 ditambah 0 kali 600 dibagi 212,13 sama dengan 0. Nah, ini membentuk suatu pola garis pengaruh ya. Jadi di titik A dan B itu harus 0 guys. Kalau nggak ketemu 0 berarti bisa diteliti lagi hitungannya. Jadi kan membentuk seperti ini 0 dan di sini juga 0 ya, seperti tadi saya bilang. Di sini yang paling besar adalah 0,94 negatif. Lalu di sini 0,47 sesuai garis ini guys. Oke. Nah, kita akan mencari angka ini berasal dari mana? Ini kan ada gaya asumsi kita tadi ya, gaya mobil atau mobil sayur lah ceritanya. Di sini ada mobil itu bermuatan 2 ton ya. Mobilnya itu panjangnya 1 meter. Oke, jadi kita akan mencari gaya garis pengaruh yang ada di garis ini guys. Dan hasilnya itu seperti ini dari mana? Ya seperti tadi, kita menggunakan perbandingan segitiga. Di sini ada segitiga besar ya, di titik sini sampai ke 0 sini ya. Dan ini juga segitiga kecil. Jadi kita bandingkan saja. Min 0,94 per X ya, kita anggap sini X. Jarak dari C ke B itu adalah 600 per jarak dari 1 meter sini ke 0 adalah, karena ini 600 kurangi 100 ya, 1 meter itu 100, maka menjadi 500. Oke, seperti ini ya. Nah, ketemu X adalah min 0,78. Jadi angkanya itu berasal dari perbandingan segitiga guys. Lalu kita masukkan seperti tadi yang ada di RAV yang awal ya. Rumusnya adalah sigma P dikali NI. S1 beban mati, yang pertama kita ke beban mati dulu ya, yang beban hidup kita abaikan dulu. Berarti 3 ditambah 4,5 dikali min 0,94. Lalu ada lagi di sini 3 ditambah 4,5 dikali min 0,47. Oke, maka ketemu min 10,57 ton. Berarti batang S1 ini adalah batang tarik ya. Tekan maksud saya, jadi arahnya menjauhi mendekati maksud saya, mendekati titik buhul guys. Lanjut ke S1 untuk beban hidup, maka kita fokus yang ada di sini saja. Berarti 2 dikali min 0,94 lalu ditambah 2 kali min 0,78, maka ketemu S1 beban hidupnya adalah min 3,44. Lalu kita mencari S1 ultimate atau S1 maksimum ya, maka S1 beban mati ditambah S1 beban hidup ketemu min 14,01 ton. Batang tekan. Oke, lanjut ke S2, sama seperti yang tadi. Jadi kita akan mencari S2 di titik sigma ME maksud saya. Oke, jadi di S2 ada RAV dikali 300 ya, ke A sampai C ini. Lalu karena kita mencari S2 yang ini, berarti ke titik E itu berlawanan jarum jam negatif dikali jarak dari S2 sampai E itu adalah ini guys, 300 kurangi PX ya, karena PX nya ini arahnya ke bawah, jadi ke C itu berlawanan jarum jam di negatif. Lalu kita pindah ruas agar ketemu rumus RA dikali 300 kurangi P kali X per 300 guys. Lalu kita tinjau seperti biasa di titik A. Masukkan RA-nya itu adalah di garis pengaruh yang RA ini. Bagi RA di garis A itu adalah 1.
dikali 300 kali P, karena bebannya di sini A 1 dikali jaraknya A ke C ya, 300, sama seperti tadi caranya. Kita masukkan dan bagi, ketemu hasilnya 0, lalu P1 ton di titik C. Berarti di 2/3 ini RA nya dikali 300 kurangi P, P nya itu adalah 1 ton, karena ini pas di titik E dan C nya, berarti hilangannya 0 guys. Dari 300 ketemu 2/3. Lalu di titik D, sini adalah 1/3 dikali jaraknya, dikali rumus ini ya, 300 kurangi, karena udah melewati batas sigma ME, berarti di titik D itu bebannya adalah 0. Dikali jaraknya dari D ke C itu 300/300 ya, sesuai rumus ini. Lalu di titik B harus ketemu 0 lagi ya. Caranya sama seperti di atas tadi. Kita gambar garis pengaruhnya seperti biasa. Lalu kita mencari beban hidup garis pengaruh di sini berapa pakai perbandingan segitiga. Maka ketemu X-nya adalah 5,5/9 ya. Oke, jadi di sini 5/9. Lalu kita jumlahkan ya, S beban mati 3 ditambah 4,5 dikali 2/3, 3 ditambah 4,5 dikali 1/3 guys. Ini kita fokus ke beban mati dulu. Lalu yang beban hidup kita fokus ke beban hidup saja, berarti 2 dikali 2/3 ditambah 2 kali 5/9. Ketemu 2,4, lalu kita jumlahkan 7,5 ditambah 2,4. Ketemu 9,9 ton batang tarik. Jadi S2 itu batang tarik guys. Selanjutnya kita ke S3 ya. Lanjut ke potongan berikutnya. Caranya sama seperti tadi. Sigma MD berarti jarak bebannya itu dari A ke D guys. Kalau udah lewat D berarti udah 0 bebannya. Kita masukkan rumus ininya. Kita abaikan dulu beban matinya. Maka akan ketemu rumus S3 sama dengan min RA kali 600 kurangi S1 kali 212,13 ditambah PX/300. Lalu kita tinjau di setiap titik. Karena di sini ada S1 ya, kita lihat di garis pengaruh sebelumnya, di sini S1 adalah 0 yang di titik A. Ya, masukkan saja di sini S1-nya 0. Lalu P1 ton di titik C, S1-nya tadi 0,94 yang negatif. Masukin saja di rumus S1-nya, ketemu 0,33. Lalu P1 di titik D, S1 sama dengan min 0,47, kita masukkan saja di sini, ketemu min 0,33. Dan di B, S1-nya tadi 0, ya kalian bisa ulang lagi videonya dari awal. Di sini ada S1, garis pengaruhnya 0 ya. Kita gambarkan, maka garis pengaruhnya akan jadi seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan mencari lagi segitiga kecil ini ya. Berapa ininya, alasnya. Kita bandingkan dengan segitiga 0,33 ini. Sama seperti tadi caranya menggunakan perbandingan segitiga. Yang besar perbandingannya yang besar, yang kecil perbandingannya yang kecil ya. Jangan terbalik, jangan sampai 0,33 per X sama dengan 200/300, nanti hasilnya beda guys. Maka X ketemu min 0,22, kita kalikan beban mati dan beban hidupnya. Untuk beban mati kita fokus ke beban mati aja. Jadi 3 ditambah 4,5 dikali 0,33 ya. Lalu dan seperti itu lagi. Ini beban ini tambah ini dikali 0,33 minus, ketemu 0 ton. Di S3 itu nggak ada bebannya, nggak ada reaksinya, jadi 0 ton. Lalu S3 untuk beban hidup, berarti kita fokus yang ini saja, 2 kali min 0,33 ditambah 2 kali min 0,22, ketemu min 1,1 ton. Maka S3 ultimate itu adalah beban hidup ditambah beban matinya, ketemu min 1,1 ton ya. Batang tekan ini kalau pakai ultimate-nya. Lanjut ke untuk mencari S6, sama seperti tadi, tapi di sini saya pakai sigma ME. Tadi kita bebannya dari A ke C saja ya. Sama caranya, kita gunakan rumus seperti Ritter ya, tapi kita abaikan beban mati, beban yang ada di dalam trusnya. Lalu ketemu rumusnya S6 sama dengan RA kali 300 kurangi P kali X/300. Untuk di potongan A, RA-nya itu ambil dari sini ya, seperti biasa. Kalian harus
ngedrag gambar ini dari awal sampai akhir, atau mungkin kalau kalian mau menghitung di RB, kalian pakai yang RB ya, garis pengaruhnya. Oke, kita susun garis pengaruhnya agar seperti tadi yang di awal-awal dan ketemu seperti ini, 0, 2/3, 1/3, dan 0. Awal dan akhir itu harus ketemu 0 guys. Kalau nggak ketemu 0, ada perhitungan yang salah. Jadi seperti ini garis pengaruhnya. Seperti biasa kita akan mencari segitiga kecil ini yang ada di tengah itu berapa angkanya. Kemudian perbandingan segitiga maka ketemu X 5/9. Seperti biasa kita hitung S6 beban mati ya. 3 tambah 4,5 dikali 2/3, 3 tambah 4,5 kali 1/3, ketemu 7,5 ton. Ternyata S6 itu adalah batang tarik guys. Dan S6 beban hidup kita fokus ke beban hidup aja. Berarti 2 dikali 2/3 ditambah 2 kali 5/9 ketemu 2,4 ton. Untuk ultimate kita jumlahkan ya. Hasil perkalian tadi 7,5 tambah 2,4 ketemu 9,9 ton. S6 ultimate termasuk batang tarik. Selanjutnya untuk mencari S4. Di sini saya pakai sigma MD ya. Sama dengan 0. Maka kita hitung seperti rumus Ritter pada umumnya, hanya saja di sini perbedaannya adalah abaikan gaya yang ada di dalam trusnya. Maka S4 kita pindah ruas agar menemukan rumus min RA dikali 600 tambah PX per 300. Sama seperti awal, kita menentukan garis pengaruhnya menggunakan rumus ini, masukkan RA-nya sesuai yang ada di garis pengaruh RA. Oke, agar ketemu 0 ya, yang awal dan akhirnya. Jadi 0 min 1/3, min 2/3, 0. Jadi garis pengaruhnya seperti ini. Seperti biasa kita mencari segitiga kecil yang ada di beban berjalannya ya. Nah, ketemu X min 4/9. Kita kalikan S4-nya untuk beban mati terlebih dahulu atau beban hidup terlebih dahulu, terserah kalian. Maka S4 ketemu min 7,5 ton, termasuk batang tekan ya ternyata S4. Untuk S4 beban hidup, maka kita fokus yang ada di sini saja, ini nggak usah. Jadi 2 dikali 2 min 2/3 dan 2 dikali min 4/9 nih guys. Di S2 beban hidup itu min 2,2 ton. Maka S4 ultimate-nya itu min 9,7. Untuk S5 juga sama caranya. Seperti tadi di sini bedanya S5 ke titik F ya, berarti kita ubah ke sin dulu agar sesuai dengan suhu globalnya. Maka S5 9 RA dikali 600 kurang S6 kali 300 min PX per 212,13. Di sini ada S6, maka kita ambil garis pengaruh S6 yang tadi, angkanya berapa aja kita cantumkan di sini. Maka masukkan RA dan S6-nya sesuai dengan garis pengaruh yang tadi. Oke, agar ketemu seperti ini guys, awal dan akhir itu harus 0. Kita gambarkan ternyata garis pengaruhnya seperti ini. Lalu kita cari juga segitiga yang kecil ini menggunakan perbandingan segitiga sama. Maka X ketemu 0,31. Ya, kita taruh sini. Lalu S5 beban mati seperti biasa, kalikan dan jumlahkan ketemu 0 ton ya. Dan beban hidup juga sama, kita fokus yang ada di sini saja. Maka S5 ultimate kita dapatkan 1,56 ton adalah batang tarik ya S5. Untuk S7, S8, dan S9 karena ini simetris, maka hasilnya itu sama dengan S3 yang ada di sini, S1 dan S2. Tinggal pencerminan saja ya guys ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih ya untuk mengerjakan statika 2 metode garis pengaruh. Untuk video selanjutnya jangan lupa untuk follow dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.